Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh agama Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Bangunan-bangunan bersejarah tersebut merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia pada abad ke-5 hingga 15. Kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ini menimbulkan kontak budaya seperti akulturasi maupun asimilasi dengan budaya Indonesia. Lalu, seperti apa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat, juga sistem pemerintahan. Kita akan bahas pengaruh-pengaruh ini satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengaruh dari segi seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam, misalnya candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam, candi sebagai tempat pemandian suci, dan lain-lain. Candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki bandi atau burloka, artinya alam dunia fana. Yang kedua, tubuh candi atau burwaloka, artinya alam pembersihan jiwa. Dan yang ketiga adalah puncak candi atau sarloka, artinya alam jiwa suci. Tapi, karena ciri akulturasi adalah dengan mempertahankan kekhasan budaya asalnya, maka terdapat perbedaan arsitektur yang cukup mencolok. Salah satunya candi yang berada di kawasan Jawa Tengah dengan yang ada di Jawa Timur. Adapun perbedaannya yang pertama, candi di Jawa Tengah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara atau wajah raksasa di atas gerbang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa dengan bahan utama batu andesit. Pada umumnya, candi ini akan menghadap ke arah timur. Yang kedua, candi di Jawa Timur berbentuk lebih ramping dengan hiasan kala di atas gerbang lebih sederhana daripada kala makara. Puncak candi berbentuk kubus dengan bahan utama batu bata. Umumnya, candi yang berada di Jawa Timur ini menghadap ke arah barat. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak, yang merupakan unsur Indonesia asli. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara, sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayangan nenek moyang. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kalian bisa lihat di kedua candi ini, yang pertama adalah Candi Prambanan di Klaten, Jawa Tengah, dan yang kedua adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kedua candi ini adalah perwujudan dari Hindu dan Buddha. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh dari sisi kesusastraan. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Pengaruh akulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah pujangga seperti Empu Kanwa
Empu Sedah, Empu Darmaja, dan Empu Penuluh. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Selain itu, ada pula tokoh pewayangan yang khas Indonesia, seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Prenagari, dan Dewanagari. Kalian bisa lihat di gambar ini, gambar pertama adalah pewayangan untuk Mahabharata, dan yang kedua adalah Petruk. Yang selanjutnya adalah bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis ini menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Sementara, bahasan Sanskerta mengalami stagnasi karena digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di istana dan khusus digunakan oleh kalangan Brahmana. Budaya tulis atau aksara dari masa Hindu-Buddha di Nusantara dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti dan kitab. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah aksara Pallawa dan yang kedua adalah aksara Lontara dari Sulawesi. Yang selanjutnya adalah pengaruh dari sisi kepercayaan dan filsafat. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Kalian bisa lihat di gambar ini, gambar pertama itu adalah ilustrasi dari agama Hindu, kemudian gambar kedua adalah ilustrasi agama Buddha, dan yang ketiga adalah ilustrasi agama Hindu yang ada di Bali. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah, larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi tokoh Jayanagara. Yang terakhir adalah seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar
langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Kalian bisa lihat, ini adalah salah satu seni ukir yang ada di Candi Borobudur. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.